bersama dalam kegiatan webinar parenting PMD yang akan diisi oleh Pak Aryo Muhammad PhD tentang budaya di rumah sebagai pondasi pengasuhan. Ayah bunda semuanya, perkenalkan saya Aminah Farhatunisa. Kalau di PMD di sekolah kami dipanggilnya Miss Ica seperti itu ya. Masya Allah ini yang hadir bukan hanya wali murid, tapi juga ayah bunda dari pulau yang berbeda ataupun mungkin dari benua yang berbeda nih. Baik ayah bunda semua yang sudah hadir, boleh dilihat ada di kolom chat beberapa aturan dalam webinar parenting kita pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk teman-teman yang datangnya dari umum ya, bukan wali murid, boleh tulis nama, kemudian domisilinya di mana. Misalnya di Bogor, di Depok, di Jakarta gitu ya. Untuk ayah bunda wali murid PMD, RA dan SD boleh tulis nama diri, lalu kasih strip nama anaknya gitu. Misalnya ada Bunda siapa di sini nih? Nah, ada Bunda Heni kayaknya. Bunda Heni, kemudian strip nama anak atau Taki gitu. Jadinya saya bisa mudah untuk menyapa ayah bunda sekalian. Alhamdulillah, waktu sudah menunjukkan pukul 8.19, maka langsung saja kita buka, kita mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang pertama akan ada pembacaan aturan dulu oleh saya. Yang pertama di rename untuk namanya ya. Yang umum nama, strip, domisili. Lalu untuk para wali murid yaitu nama, strip, nama anak. Kemudian sepanjang kelas ini, sepanjang webinar parenting ini, kami sangat senang apabila ayah bunda bisa menyalakan kameranya, jadi bisa terlihat wajah-wajah semangatnya untuk belajar pada pagi hari ini ya, dan juga untuk menonaktifkan mic. Nonaktifkan mic supaya kita bisa lebih fokus mendengarkan materi dari Pak Aryo nanti. Yang ketiga, nanti akan ada juga sesi bertanya langsung melalui raise hand. Boleh angkat tangan, nanti akan saya bantu on-kan mic-nya, jadi bisa bertanya langsung kepada narasumber atau bertanya melalui kolom chat. Dan yang paling penting adalah hadir penuh gitu ya. Sudah tidak menyambi kegiatan-kegiatan lainnya mungkin di rumah biasanya weekend sibuk gitu ya. Sekarang kita sama-sama hadir penuh untuk bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya ilmu. Untuk yang mau ke belakang ataupun minum atau makan tidak perlu izin, silahkan nanti di off-kan saja lalu melakukan kegiatan pribadi yang tidak mengganggu kelas ini. Langsung saja, karena tadi juga kita sudah mengucap basmalah, em, sebelum kita mendengar materi dari Pak Aryo Muhammad secara langsung. Yang pertama akan ada sambutan dari Abi Isropin selaku pembina Yayasan Makomah Muda Bogor yang menaungi lembaga SD dan juga RA Pesantren Masyarakat Digital dan RA Tabatabai. Kepada Abi Isropin Mutado kami persilahkan. Belum terdengar masih mute mic-nya boleh dinyalakan dulu Abi Isropin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Apa kabar Bunda, Ayah sekalian yang hari ini bisa hadir? Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi ilmu yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih Ica sebagai moderator. Dan teman-teman guru semuanya, walaupun masih ada aktivitas, semoga bisa
ikut dengan kita. Ayah Bunda, ini adalah yang pertama dalam sekolah parenting PMD melalui online. Dan juga pembicaranya luar biasa. Ya, terima kasih Pak Aryo Muhammad HD yang sudah menyempatkan waktunya, sudah menyiapkan diri dan semua agendanya untuk bisa hadir bersama kita. Beliau ini sangat kompeten di pendidikan, kemudian di pengasuhan, dan beliau juga patut dicontoh fondasi-fondasi budaya yang sudah dibangun di rumah. Ini luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih pada Misi Cah khususnya yang bisa menghadirkan Pak Aryo Muhammad PhD ini, bisa memberikan pengalaman beliau dalam membangun budaya di rumah sehingga melahirkan anak-anak yang hebat luar biasa. Anak Pak Aryo, saya jadi ingat kisah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit waktu usia 10 tahun itu sudah memaksakan diri untuk ikut berperang dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah dengan berlutut menyamakan pandangannya dengan Zaid bin Sabit yang waktu itu usianya sekitar 10 tahun, yang sambil membawa pedang yang sangat berat. Rasul mengatakan, wahai Zaid bin Sabit, aku ini bergaul dengan banyak bangsa. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Persia, ada Romawi. Nah, tempatmu adalah memahami bahasa-bahasa mereka agar kita bisa berdialog dengan mereka. Maka Zaid bin Sabit ini setelah besar terkenal sebagai orang penulis Al-Quran sekaligus sebagai penguasa macam-macam bahasa. Ini tentu dimulai dari pengasuhan dari rumah. Ayah Bunda, kita juga harus aware, harus care dengan kondisi saat ini. Bahwa kondisi saat ini kita diserang dari berbagai penjuru. Dan terutama ada 3 hal yang diserang. Yang pertama itu adalah keluarga, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga adalah tokoh-tokoh masyarakat, khususnya ulama. Ini diserang agar generasi-generasi ini tidak punya lagi panutan ulama, tidak lagi punya pendidikan yang berkarakter, tidak lagi mempunyai akhlak, tidak lagi mempunyai adab. Dan yang paling dahsyat serangannya adalah keluarga. Oleh karena itu beruntunglah ayah bunda dan terutama saya bisa hadir di webinar yang luar biasa ini untuk sama-sama kita bangun keluarga kita menjadi keluarga yang mempunyai budaya, dan itu menjadi fondasi kekuatan kita untuk terus mengabdi kepada Allah. Yang terakhir, ayah bunda, bangun budaya keluarga kita dengan budaya Arafah, dan kemudian Ramadan ini tanamkan aja anak-anak untuk membuat agenda Ramadan dalam menanamkan fondasi budaya keluarga. Terima kasih juga dari beberapa peserta ini, ada dari Bontang, ada di luar, tadi ada luar pulau, ada luar negara, tapi nggak ada di luar dunia ya, bisa. Baik, demikian sekali lagi ucapkan terima kasih jazakumullah, khususnya Pak Aryo Muhammad PhD dan ayah bunda sekalian yang siap-siap bersama PMD membangun fondasi budaya Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi Isofin untuk sambutannya. Salam kenal lagi ayah bunda semuanya yang
akhirnya bisa bergabung ya. Insya Allah kita hari ini akan sama-sama belajar di webinar Parenting PMD yang mengangkat judul Budaya di Rumah sebagai Pondasi Pengasuhan. Nah, semua kita kan anggota di dalam rumah ya, jadi pasti walaupun misalnya mungkin yang hadir di sini belum punya anak gitu ya, masih jadi kakak atau misalnya guru yang anaknya em, di sekolah gitu ya. Jadi insya Allah juga akan mendapatkan sangat banyak manfaat dari pertemuan kelas kita hari ini. Sebelumnya saya izin untuk share dulu bahwa PMD itu apa sih gitu ya. PMD itu adalah Pesantren Masyarakat Digital. Saya akan share dulu. Oke, jadi em, kami juga sudah membuka penerimaan peserta didik baru di tahun ajaran 2026 sampai 2027. Kami PMD Pesantren Masyarakat Digital ini ada dua lembaga, yaitu lembaga SD dan juga LA. SD-nya SD PMD dan LA-nya karena sudah berdiri lebih lama, jadi namanya adalah LA Tabatabai seperti itu. Saat ini sudah berjalan akan insya Allah akan meluluskan angkatan tahun pertama gitu, angkatan pertama. Nah, ini adalah program-program kami, ada core value Arafah yang setiap hari insya Allah juga berlaku untuk para guru sebagai pendidik. Boleh di screenshot untuk ayah bunda khususnya mungkin yang di luar wali murid ya, untuk mengetahui lebih lanjut PMD itu seperti apa. Ini juga ada informasi terkait biaya pendaftaran, insya Allah masih sangat affordable gitu ya dengan um, segala kegiatan yang kami punya yang bisa dikepoin langsung di Instagram kami di Pesantren Masyarakat Digital. Ini untuk TK-nya juga beberapa program-program yang khusus untuk TK. Kami ada playgroup, kemudian TKA dan juga TKB. Ini juga biaya pendaftaran untuk RA. Insya Allah sangat-sangat bukan affordable lagi ya. Insya Allah em, murah gitu ya bisa dibilang seperti itu. Jadi itu informasi sedikitnya tentang PMD. Nah, setelah ini insya Allah kita akan em, mau mendengarkan pemaparan materi dari Pak Aryo, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, siapa yang udah kenal Pak Aryo nih di sini? Boleh kasih apa ya, raise hand mungkin? Boleh kasih raise hand atau ternyata sudah sering dengar webinarnya atau sudah follow Instagramnya? Oke, sudah ada satu, dua, siapa lagi? Atau udah baca bukunya? Pak Aryo juga penulis buku ya, teman-teman semuanya, ayah bunda, dan khusus untuk para wali murid TK dan juga SD. Seperti biasa kita ada door prize untuk ayah bunda yang memposting kegiatan webinar PMD dengan caption paling menarik. Insya Allah hadiahnya adalah bukunya Pak Aryo. Jadinya jangan sampai kelewatan. Dan juga silahkan diusahakan untuk bisa mendapatkan door prize-nya ya. Oke, sudah tambah banyak ya yang tahu. Insya Allah kita semakin siap untuk mendengarkan materi dari Pak Aryo. Kalau begitu, saya mau share dulu untuk profilnya Pak Aryo sendiri. Bisa dilihat di sebelah sini. Oke, sudah terlihat ya. Beliau adalah Pak Aryo Muhammad PhD. Lulusan terakhirnya adalah di University of Bristol di UK. Dan beliau adalah a writer, a researcher, a father, and a startup founder. Dan saat ini aktifnya itu di tiga em, tiga lembaga yang memang diinisiasi ya oleh Pak Aryo, yaitu ada edufik.id. Kalau misalnya ayah bunda mau menambahkan nih pembelajaran terkait Islamic values melalui pembelajaran bahasa Inggris, melalui coding, melalui pembelajaran adab, itu boleh dikepoin di edufik.id. Kemudian ada juga di mainnalar.id. Nah, ini paling baru, nanti juga boleh dikepoin. Yang satunya lagi bukan hanya mengembangkan platform untuk anak-anak, tapi juga membersamai para pemuda-pemudi gitu ya. Mungkin yang banyaknya usianya Gen Z gitu. Ada di satu hikmah.id juga. Itu juga boleh
kepoin supaya makin kenal lagi. Baik, di sini juga ada award yang sudah dicapai oleh Pak Aryo. Ada Top 50 Continuum Spark Award by Global Muslim Network, itu untuk Edufic-nya. Kemudian kalau yang paling terakhirnya ada The Challenge Prize Researcher Links Climate Challenge Workshop held by the British Council. Oke, ini masih ada banyak lagi ya teman-teman semuanya. Ya, Bunda bisa baca. Ada book and publication juga, bukan hanya buku, tapi juga publikasinya sudah banyak ya. Jadi kalau di sini dicatatnya ada 14 journal papers, Q1, Scopus gitu untuk teman-teman atau ayah bunda yang mungkin juga masih dalam pendidikan gitu ya. Insya Allah relate nih seperti itu. Experience-nya juga sangat-sangat membanggakan dan jangan lupa bahwa beliau memiliki anak-anak yang Masya Allah keren banget. Yang pertama adalah Deliang ya, Deliang. Kemudian yang kedua ada Daisy. Yang ketiga ada Diandra yang sangat-sangat mungkin um, out of the box gitu ya kebiasaan-kebiasaannya ataupun juga karya-karyanya. Jadi bukunya bukan hanya Pak Aryo yang menulis, tapi juga ada karya-karyanya anak Pak Aryo yang usianya masih sekolah, tapi ternyata sudah punya banyak karya. Seperti itu, teman-teman semua untuk profilnya Pak Aryo. Sambil saya cek apakah Pak Aryo sudah hadir bersama kita di sini. Baik. Sambil menunggu, boleh nih di rename ayah bunda biar sambil kami juga bisa mengetahui yang mana teman-teman dari umum atau di luar PMD ataupun juga ayah bunda PMD. Maka untuk yang umum boleh namanya di rename menjadi nama sendiri gitu ya. Kemudian domisilinya di mana. Kemudian kalau misalnya ayah bunda datangnya dari wali murid SD dan RA, tolong di rename yaitu nama ayah bunda sekalian dan juga strip lalu nama anak. Seperti itu ada di fitur rename. Boleh dilihat di partisipan. Seperti itu. Oke, jangan lupa kalau misalnya ayah bunda bisa on cam, kami sangat senang biar bisa saling lihat juga wajah semangat belajarnya dan mohon untuk di off-kan dulu mic-nya kecuali nanti ayah bunda yang mau bertanya langsung. Jadi nanti akan ada sesi bertanya langsung ataupun juga melalui kolom chat ya. Kalau mau tanya di tengah-tengah, jadi boleh langsung diketik aja. Yang terakhir adalah jangan lupa kita semuanya perlu hadir penuh. Oke, di sini sudah ada Pak Aryo. Assalamualaikum Pak Aryo. Waalaikumsalam, sorry saya baru habis olahraga. Oh iya, nggak apa-apa. Kabarnya gimana Pak Aryo? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Terima baik. kasih atas Alhamdulillah. undangannya. Terima kasih juga atas kesediaannya Pak Aryo. Masya Allah di tengah kesibukannya yang Masya Allah ya. Tapi masih menyempatkan diri untuk bisa sharing sama kita di sini. Oke, untuk share screen insya Allah sama Pak Aryo langsung, begitu? Siap, Oke, aman. baik. Tadi saya sudah perkenalkan Pak Aryo dengan segudang kesibukan dan juga prestasinya Pak Aryo. Jadi insya Allah kita bisa langsung mulai aja. Jadi langsung teman-teman semuanya, mari kita mulai sekali lagi sesi kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bismillahirrahmanirrahim. Pak Aryo, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada lag-lag dikit harap dimaklumi ya, laptop saya kayaknya lagi nggak terlalu bersahabat ya. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah khair. Terima kasih juga kepada Mbak Aminah, rekan yang sudah saya kenal cukup lama dengan etos kerja yang luar biasa gitu ya. Jadi saya senang banget bisa diundang pada pagi hari ini. To be honest, saya tuh lupa kalau saya ngisi tanggal 14 karena 2 hari ini saya ngisi di 3 lokasi ya, di online hari ini, kemudian di Gresik, lalu di Ponorogo. Jadi lumayan hektik. Tapi yang seru adalah materi yang saya share hari ini more or less mirip dengan yang saya share di Ponorogo, sehingga bisa dibilang banyak refresh kembali cara berpikir saya, kemudian apa yang ingin saya share kepada seluruh orang tua di Indonesia. Mungkin yang pertama yang ingin saya highlight adalah saya bukan ustadz ya, jadi tolong jangan sampai mengira saya bakal mengeluarkan fatwa. Kemudian yang kedua, saya juga bukan kiai, apalagi
yang modelnya Islami banget gitu. Mungkin kalau bisa dibilang saya tipikal yang lebih senang mempertemukan dua kutub parenting antara parenting Islam dan parenting Barat, karena ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Vice versa, kalau misalnya kalau kita ngomongin Islamic parenting is actually building the foundation through Al-Quran dan Sunnah, kan sebenarnya kita building fondasinya dari Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian yang lain sifatnya embedded, dan itu mungkin yang pendekatan yang kami lakukan selama ini. Kemudian berikutnya adalah saya juga bukan seorang pakar parenting, tapi kita semua yang sebagai orang tua adalah seorang praktisi, karena anak kita di rumah, kemudian mungkin keponakan kita, mungkin saudara kita, atau yang guru mungkin adalah siswa-siswa kalian adalah semua praktisi parenting. Nah, praktisi parenting ini yang memungkinkan kepada kita untuk terus belajar dimanapun, kapanpun. Nah, hari ini walaupun temanya soal membangun budaya fondasi di rumah terkait dengan pendidikan anak, tetapi saya ingin angkat hal yang lebih menarik ya. Kita sebut sebagai Rising a Future Leader in the Screen Age. Ya. Jadi, ini menarik karena nanti saya akan ceritakan sedikit bagaimana sebenarnya kultur kebiasaan di rumah kami. Ya. Kenapa future leader ini menjadi signifikan? Karena saya ingin highlight kisah ini, ya, menengok salah satu ras terkuat di muka bumi. Ya. Jadi tolong Bapak Ibu, ini ras terkuat di muka bumi ini bukan emak-emak ya, yang saya maksud. Ya, di berbagai macam kesempatan ketika saya mengisi materi, mereka selalu mengira ini yang saya maksud adalah para ibu-ibu, emak-emak. That's not what I mean. Yang aku maksud dengan ras terkuat di muka bumi siapa lagi kalau bukan orang Yahudi. Ya. Saya salah satu penggemar buku ini ya, buku Sirah Nabawiyah Mubarakpurin, entah udah berapa kali saya baca, dan setiap kali saya ngisi selalu membaca lagi. Dan ada beberapa kisah terkait dengan klan-klan Yahudi di Madinah kala itu. Kita semua tahu bahwa klan Yahudi itu jumlahnya ratusan, kalau nggak salah, puluhan ratusan ya. Dan ada dua suku Yahudi yang luar biasa keren, yaitu Bani Qainuqa dan Bani Quraizah. Ya, ada salah satu namanya Bani Qainuqa, itu Bani Yahudi yang paling jahat. Kemudian mereka menetap di Madinah, tepatnya di bagian barat daya, dan menghuni 2 benteng. Lalu kemudian ada yang menarik adalah mereka punya satu kebiasaan atau satu skill yang amat sangat signifikan penting di masa itu, yaitu kemampuan mereka untuk membuat peralatan perang. Ya, pandai menempa besi untuk dijadikan perkakas, bejana, sampai kemudian membuat alat perang. Kenapa saya ingin mengangkat Yahudi ini terlebih dahulu? Karena saya akan ceritakan bagaimana transformasi orang Yahudi dari zaman ke zaman, bagaimana mereka bisa berkembang menjadi sebuah entitas atau ras yang mampu menguasai dunia. Saya akan mulai dari Rasulullah SAW, zaman Rasulullah, lalu kemudian di zaman pasca Perang 1, Perang Dunia 2, lalu kemudian di tahun 50-an sampai di tahun modern. Jadi 4 fase yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu semua, sehingga menyadarkan kepada kita betapa pentingnya membangun spirit mendidik anak secara komunal. Ya. Jadi nggak bisa tuh kita berharap umat ini maju kalau cuma sebutlah Pak Aryo Muhammad atau keluarganya Aminat atau siapapun. Nggak bisa. It should be done in a communal spirit. Jadi harus ada kapasitas komunal yang sama-sama kita berkembang untuk mengubah cara atau berpikir kita terkait dengan pendidikan anak di rumah. Nah, yang menarik adalah Bani Qainuqa ini selain mereka jago punya peralatan perang, mereka juga punya 700 prajurit yang kali itu jumlahnya sangat signifikan. Bayangkan di Perang Badar itu kita cuma 313 sekitaran angka itu gitu kan. Jumlah prajurit kita amat sangat sedikit ya, bisa 2 kali lipat daripada jadi tidak heran kalau misalnya saat ini Israel mereka bisa punya peralatan army atau militer yang luar biasa. Kayak misalnya kalau kalian riset soal persenjataan atau soal keamanan, security, maka banyak yang kita pasti reverse to Tel Aviv University. Para peneliti di Tel Aviv, di Yahudi, karena di Israel, karena mereka begitu bagus program-program persiapan militernya. Sama juga dengan di zaman Bani Qainuqa. Nah, yang menarik adalah kalau kita bergeser ke generasi berikutnya. Nah, di generasi berikutnya, pasca Perang Dunia Kedua, itu ada cerita yang menarik. Jadi, kaum Yahudi kita semua cukup tahu sejarahnya. Mereka termasuk dilarang punya tanah di Eropa Timur kala itu ya, karena semua orang tahu betapa Yahudi itu luar biasa rasnya, cerdas, kemudian konspiratif, ngeyel ya. Sehingga pengenalan terhadap Yahudi yang dimunculkan dari kitab suci tersebut masuk kepada doktrin-doktrin dan dogma agama itu membuat orang Yahudi tidak punya peran yang signifikan atau masif di berbagai tempat, termasuk di Eropa, satunya di Eropa Timur, sehingga mereka tidak punya ruang untuk punya rumah ya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka banyak tinggal di perkotaan karena mereka nggak bisa tinggal di pedesaan, nggak bisa
caprokin tanah, ngelola pertanian dan seterusnya. Yang menarik adalah karena mereka tinggal di wilayah perkotaan, sehingga orang Yahudi ini punya kesempatan untuk mengakses pekerjaan-pekerjaan yang paling primer atau utama di dalam pergerakan perekonomian kala itu. Ya. Jadi misalnya mereka di Hungaria, di Rusia, di Slovakia, Ceko, Polandia, itu mereka akhirnya mengakses informasi-informasi juga skill-skill, ya, skill-skill penting di era mereka. Dan salah satu yang paling signifikan itu adalah skill menjahit atau skill membuat baju atau skill dalam bidang garment. Ya. Kalau kalian baca bukunya Outliers Malcolm Gladwell, itu masih keren banget buku ini. Nah, yang menarik adalah pasca Perang Dunia tersebut, ketika mereka udah mulai ditekan, ada peristiwa Nazi, Holocaust, dan seterusnya, we know exactly bahwa banyak orang Yahudi akhirnya berhijrah. Salah satu wilayah yang mereka tinggali itu adalah wilayah perkotaan besar di Amerika Serikat. Mereka terbang ke sana, kemudian hijrah di sana, lalu kemudian membangun hidup di sana. Dan yang menarik adalah, kalau kita kenal, mohon maaf ya, orang Chinese, Tiongkok itu orang yang sangat bagus money management-nya. Jadi ketika mereka sampai di New York, mereka hire pekerja sedikit, digaji juga nggak terlalu gede, tapi mereka ngelola perputaran uang dengan baik. Akhirnya karena di era itu tahun 1900-an, industri garment lagi hype, mereka berhasil menguasai pasar-pasar garment di berbagai kota. Ya, itulah. Nah, generasi pertama ini mereka menabung, mempersiapkan dengan luar biasa. Saya banyak baca buku deh, terakhir buku yang saya baca tuh judulnya Shift. Itu adalah penulisnya seorang Yahudi dan dia menceritakan bagaimana neneknya bisa survive dari kejadian Holocaust dan bagaimana perjalanan neneknya membentuk generasi hingga dia sekarang jadi seorang pakar emosi di University of Chicago kalau nggak salah ya, yang terbaik di dunia salah satunya. Jadi generasi pertama itu mereka bangun industri garment. Kemudian yang kedua adalah generasi berikutnya mereka rencanakan supaya punya fondasi bisnis yang jauh lebih solid. Akhirnya mereka bangun toko serba ada, kalau kita tuh berarti Indomaret, Alfamart gitu ya, di seluruh Amerika. Kalian kalau googling tahun 1950-an dan sampai 90-an itu banyak banget toko-toko mirip Alfamart, Indomaret itu, Family Indomaret itu yang mereka tersebar di seluruh Amerika dan dikuasai oleh orang Yahudi. Ya, jadi bayangkan, generasi pertama, they prepare themselves serba di seluruh Amerika. Very interesting. Itu dapatnya orang Yahudi. Kemudian berikutnya di generasi ketiga mereka mempersiapkan para anak-anaknya untuk menjadi dokter dan pengacara. Jadi bayangkan mereka udah punya basis ekonomi yang kuat, lalu kemudian mereka mempersiapkan anak-anak mereka untuk menjadi orang-orang yang cerdas yang kelak akan masuk ke wilayah-wilayah yang strategis. Akhirnya mereka masuk ke pemerintahan, mereka masuk ke pengelolaan pemerintahan, mereka masuk kepada para politisi. Kenapa? Mereka punya duit, mereka punya jaringan, ya, sehingga mereka bisa membentuk sebuah rekayasa dunia, bahkan rekayasa umat yang bisa mereka lakukan dengan sangat signifikan. Ya, dan saya sangat meyakini ini tidak terjadi tiba-tiba, tapi benar-benar direncanakan karena hampir semua orang Yahudi punya tren yang sama. Makanya kita selalu berkoar-koar soal penaklukan Palestina. Kalau kita sendiri ngurus, benar. Saya suka protes. Kebangkitan Palestina itu akan mampu kita lakukan ketika kita mampu membangkitkan, terutama secara ekonomi. Jadi kalau anak-anak kita tidak kita jadikan mereka adalah future leader, orang yang jadi entrepreneur besar yang menguasai dunia ini, we are not going anywhere. Suara-suara kita bakal begitu dulu. Saya nggak ngelarang kalian berteriak-teriak di sosial media, but kita harus sadar bahwa ada hal paling fundamental yang harus kita siapkan. Siapa? Anak-anak kita untuk kelak menjadi penerus generasi terbaik yang akan membangkitkan umat. Harus ada di dalam pikiran kita. Ya. Itu penting banget untuk kita tumbuhkan. Nah, Yahudi zaman now, 80% Yahudi di Amerika merasa hidupnya nyaman. 50% memiliki income tahunan di atas 100.000, jauh di atas rata-rata nasional Amerika Serikat yaitu 75.000. Setengah dari orang Yahudi itu orang kaya. 96% memiliki pekerjaan. Bahkan Rothschild Family Network yang merupakan salah satu apa bilangnya ya, multi companies gitu ya, yang menguasai berbagai macam
kekayaan di dunia itu menguasai 1,2 triliun dollars. Ya. Belum kita ngomongin Meta, Apple, Starbucks, and so on. Ya, mereka menguasai dunia saat ini. Bahkan yang menarik kalau Bapak Ibu baca buku Nudge, ya, itu diceritakan bahwa actually only hundreds gitu ya, sekitar ratusan orang yang menguasai 50% kekayaan di dunia. Ya, dan sebagian besar mereka adalah orang Yahudi. Ini nggak usah heran kalau misalnya di dunia ini kita tuh masih dikontrol oleh Yahudi. Bahkan yang sifatnya dunia entertainment gitu. Jadi dunia entertainment itu kan, ya makanya kalau orang bilang Gozul Fikr itu nyata adanya gitu. Lihat file Epstein kan, itu nyata adanya dari dulu sebenarnya di Nah, ini gambaran umat muslim. Kita itu bahkan 21% penduduk di dunia. Ya. Tetapi kita, gross domestic product kita, pendapatan per kapita per orang itu hanya kalau di total seluruh penduduk seluruh negara muslim di dunia itu hanya 5% dari penduduk. Ya, jadi ibaratnya penduduk kita 20%, tapi kekayaan yang kita kuasain cuma 5%, serendah itu. Bahkan average GDP kita itu cuma 5.000 US dollar, itu 3 kali lebih kurang dari global average yang jumlahnya 13.000 ya. Hampir 3 kali lipat lebih rendah. Ini begini kondisi umat Islam. Jadi nggak usah heran kalau kita masih dijajah. Nggak usah heran kalau Indonesia nggak kemana-mana. Nggak usah heran kalau negara-negara Islam kita belum banyak berkembangnya. Karena memang sejauh ini kita masih sangat tertinggal. Ya. Muncul masalah baru. Ya, ini saya sering ngomongin. Baik kalau bukan gadget. Aduh. Ya, saya paling agak-agak terganggu ya melihat keluarga yang membiarkan anaknya menggunakan gadget secara serampangan. Ya, ini data tahun 2024, 2026 kenaikan penggunaan gadget di Indonesia setiap hari. Ya, itu mencapai hampir 6 jam per hari. Ya. Kemudian yang paling menarik itu sebenarnya adalah sosial media. Kita punya pengguna sosial media SD ini tahun 2018 saya ingatku. Ya, harusnya 2024 jauh lebih berbeda angkanya ya, mungkin udah 80-an%. Anak SD di Indonesia itu udah pakai sosial media sejak usia SD mereka. Nggak usah nanya ketika mereka SMP, SMA tuh hampir 100%. Kenapa gadget dan sosial media ini beneran saya pengen highlight? Karena saya pengen menyampaikan beberapa hal penting. Ya. Ini ya, jadi ada semacam shift yang menarik di dalam pola pendidikan anak kita atau lingkungan anak kita. Ya. Jadi kalau dulu, saya pribadi terutama, karena saya gede di Halmahera, tempat terpencil, nggak ada listrik, kerjaan saya adalah main di luar. Kalau kita sebut tuh play-based childhood. Ya. Situasi di mana anak-anak lebih cenderung berinteraksi dengan teman-temannya di luar, mengeksplorasi alam yang sifatnya di luar, kemudian akhirnya mereka mengalami yang namanya social learning atau melakukan proses belajar secara sosial. Social learning itu membantu banget untuk menumbuhkan empati, problem solving, resilient, kemudian kerjasama tim, dan berbagai macam karakter yang amat sangat signifikan bagi masa depan mereka. Kebayang Gen Z, kita mulai dari Gen Z, itu mereka udah bergeser ke phone-based childhood. Sebagian besar anak-anak akan main di dunia digital mereka, lewat HP, lewat scrolling, lewat swipe, lewat game. Mereka konsumsi konten-konten pasif, tidak bertemu dengan manusia, padahal pada dasarnya manusia itu makhluk sosial yang butuh banget untuk bertemu dengan manusia yang lain. Sehingga karena mereka menghidupkan diri mereka dengan metodologi phone-based childhood ini, akhirnya mereka tidak punya kesempatan untuk belajar secara signifikan konsep sosial. Itu ambisius kan, karena I'm a very high achiever person. Itu saya sangat apalah macam-macam lah. Cuman akhirnya saya banyak sadar karena punya istri yang cara mindset berpikir soal parentingnya bagus. Sehingga sekarang tuh di rumah kami, salah satu prioritas utama kami dalam mendidik anak itu adalah kemampuan mereka melakukan social learning. Itu nomor 1 dibanding dengan akademik. Ya. Kayak, to be honest, kami tidak terlalu memfokuskan anak-anak untuk segera hafal 30 juz Quran misalnya ya. Kami beneran peduli dengan social learning mereka. Yang penting mereka kenal Quran, terbiasa dengan Quran, bacaan Quran sampai tajwidnya bagus, it's more than enough. Kami benar-benar peduli sama social learning. Kayak misalnya mereka ke masjid itu kan biasanya ada program Quran kan.
Tapi lebih penting bagi kami adalah mereka udah ngaji juga di rumah. Lebih penting bagi kami bisa belajar social learning di masjid misalnya. Ya. Jadi social learning ini penting banget karena kalau misalnya anak-anak kita tidak dikenalkan dengan social learning, pas gede mereka tuh cenderung akan mudah untuk depresi, sulit untuk melawan bullying, kemudian sangat tidak kuat untuk atau tidak resilient untuk bisa survive di masa depan. Nah ini terjadi kalau phone based childhood terjadi, maka udahlah. Ya sekarang makanya saya tuh lumayan terganggu sebenarnya kalau misalnya ngelihat ada di sekitaran saya yang mereka tidak begitu peduli dengan penggunaan gadget secara efektif ya. Nah, macam-macam Bapak Ibu bisa nengok ya. Nah, kemudian kenapa sih saya berbicara soal gadget dan sosial media? Karena ini yang menarik ya, data depresi remaja di Amerika Serikat. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya internet itu kan muncul dari tahun 1990-an ya, 95 kalau nggak salah di Jerman dan di beberapa negara di Eropa kalau nggak salah. Jerman kalau nggak salah. Kemudian mulai masif di era milenial lah, kita sebut 2000-an. Kemudian dari era internet masif itu sampai tahun 2012, kalau kita lihat grafik ini, data depresi itu tidak terlalu signifikan berubah. Ya. Hanya di angka 16-18% remaja di Amerika Serikat itu depresi. Ini by the way, datanya mirip dengan situasi global ya, yang saya juga nggak taruh di sini. Tapi sebenarnya situasi global juga mirip. Ya, ada data longitudinalnya tadinya yang mereka memperlihatkan. 16-18% itu mengalami depresi anak-anak remaja. Tapi semenjak adanya sosial media tahun 2012, kenaikan depresi, angka depresi di remaja di Amerika Serikat maupun global itu signifikan tinggi. Ya. Naik sampai 3-4 kali lipat. Ya. Sekarang udah mencapai menuju 40%. Bayangkan ya. Sesignifikan itu. Ya. Dan yang menarik adalah yang paling kerasa dari data depresi ini adalah para perempuan. Karena perempuan itu sifatnya sangat relasional. Kalau saya bilang perempuan itu dramatik ya. Karena mereka dramatik karena mereka sangat peduli dengan lingkungan pertemanan mereka, lingkungan sosial mereka. Kalau misalnya mereka ada suatu teman yang nggak bisa nerima mereka, accept mereka in their community, maka mereka akan merasa sangat terganggu. Ya. Kalau gambaran, kalian kebayang nggak sih sekarang udah ada sosial media misalnya? Zaman dulu mungkin foto Ananda yang agak jelek cuma ditaruh di depan kulkas, sekarang di-upload di sosial media. Yang dulu cuma dikomenin sama tante-tante yang iseng, sekarang dikomenin sama seluruh orang di muka bumi ini. Akhirnya self-esteem, penghargaan diri, penerimaan terhadap diri sendiri itu berkurang signifikan, terutama kepada perempuan. Ya. Akhirnya mereka sangat mungkin untuk rentan dengan depresi gara-gara sosial media. Di beberapa negara, Malaysia, Swedia, Australia udah mulai menerapkan ngeban sosial media 16 tahun di bawah 16 tahun, walaupun kemarin ada beberapa pakar yang mengatakan buktinya belum terlalu signifikan, tapi bagi saya pribadi menganggap di grassroots ini menjadi masalah yang sangat signifikan. Kita nggak perlu memastikan pendataan, karena datanya itu ada pros and cons ya, tapi melihat trennya aja kita udah tahu bahwa di grassroots ini amat sangat brutal ya dampaknya. Tapi walaupun perempuan itu paling banyak angka bunuh diri, angka depresinya, yang paling tinggi bunuh diri tetap saja laki-laki. Ya. Jadi kalau kita lihat data laporan orang ke IGD karena percobaan bunuh diri di seluruh dunia, data bunuh diri secara gender, maka kita temukan bahwa yang paling tinggi terus naik gender yang depresi lalu bunuh diri adalah laki-laki. Ya. Makanya saya selalu bilang kan, laki-laki itu nggak cerita tetapi mati diam-diam ya, mati muda ya, ibaratnya begitu. Kemudian kenapa sosial media ini menjadi sangat penting? Karena ada dua fase yang amat sangat signifikan di usia remaja. Yang pertama kita sebut sebagai sensitive period. Jadi Minora tahun 1992 itu melakukan riset ingin bertanya tentang what age the culture saves somebody. Di Minora ini ingin tahu anak-anak Jepang yang tinggal di Amerika itu di usia berapa mereka jadi American minded dan di usia berapa mereka masih Japanese minded. Dia ingin tahu orang-orang yang tinggal di Amerika tuh mereka masih cara berpikir seperti Amerika atau cara berpikir secara Jepang ya. Karena ini risetnya kepada anak Jepang. Hanya dia trace anak-anak Jepang yang tinggal dari usia tertentu sampai usia tertentu, lalu bagaimana pola pikir mereka? Do they become more American or still in their roots of family, which is the Japanese? Gitu. Kemudian ternyata ditemukan bahwa dari 9 sampai 14 tahun, anak-anak kalau gede di Amerika di usia tersebut, maka mereka cenderung akan menjadi American, akan punya American minded. Ya. Ini Bapak Ibu kalau misalnya kalau paling seru tuh kalau Bapak Ibu ke Cina, mainland China, lalu ke Taiwan atau ke Korea. Maka kalau kalian ke mainland China, atau nggak usah ke mainland China, kita contohin di Jepang aja. Kalau kita ke Jepang, and then we are going to South Korea, Korea Selatan, atau
Taiwan, maka kita akan temukan pola yang berbeda. Di Jepang tuh orang sangat Japanese dan sangat menghargai bahasa mereka. Tapi di Korea dan di Taiwan kita akan lebih familiar orang berbahasa Inggris karena mereka lumayan familiar dengan Amerika. Amerika itu jadi American minded mereka. Nah itu mirip dengan dimaksud dengan minora. Jadi kalau anak-anak Jepang berusia 9 sampai 14 tahun kemudian mereka gede di Amerika, maka mereka cenderung menjadi American minded. Ya. Kemudian ada yang namanya social learning. Nah di era-era critical period social learning ini menurut Boyd et al. Tahun 2005 dalam statement beliau mengatakan bahwa manusia itu cenderung melakukan dua hal. Yang pertama adalah menjadi conformist bias, yaitu we follow what everybody does. Ya, orang itu cenderung follow what everybody does. Kalau kalian baca buku The Brain, itu sekitar 60-70% our decisions depended on our peers, orang-orang di sekitar kita. Makanya siapa orang di sekitar kalian itu sangat menentukan, termasuk menentukan how you decide something, bagaimana kalian melakukan sesuatu. Because we are indeed human yang sebenarnya in general conformist bias. Kemudian yang kedua, orang-orang itu cenderung menggunakan pendekatan prestige bias, yaitu we follow the dominant, we follow the influencers. Kita ikuti orang-orang yang terkenal. Nah, makanya kenapa peran influencer itu menjadi amat sangat signifikan karena mereka bisa mempengaruhi cara kita bertindak, cara kita berlaku. So I think it's extremely important to know that we do have conformist bias and then we do have prestige bias. Bayangkan datang sosial media. Ya, they follow everything in social media, they idolize someone who may indirectly guide them to be a lost generation. Bayangkan remaja-remaja kita, anak-anak kita kalau mereka udah nonton TikTok dari kecil, ya Allah, apa jadinya kehidupan mereka ke depan? Because they are gonna follow indirectly para dominan, para influencer. Ya, itu yang menarik. Nah, ada salah satu statement yang saya sering ulang-ulang ya oleh Ben Shapiro, in the lost generation, the winner is the narcissist. Ya. Di generasi yang hilang, yang nggak tahu peta spiritualitas, yang nggak tahu masa depan seperti apa, proposal itu kayak apa, yang paling menang adalah para narsis. Ya, makanya kalau sosial media dipenuhi oleh para narsisme yang menjual materialisme, yang tidak menjual hal-hal fundamental di dalam sebagai seorang muslim, maka mereka akan menang. So it's very important to rise, to viral, ya, konten-konten yang positif yang kira-kira bisa membungkam para narsis-narsis negatif tersebut. Ya. Our generation is actually a lost generation. Nah, ini belum kita ngomongin ini ya, saya bakalan skip ya, kualitas laki-laki yang terus menurun. Ini fakta ya. Semakin kesini, saya semakin menemukan lebih banyak perempuan yang perform dibanding dengan laki-laki. Itu fakta banget, Bapak Ibu. Cukup menyedihkan, makanya penting banget untuk kita tumbuhkan keinginan kita untuk bisa mendidik anak-anak laki-laki kita dengan signifikan. Karena kalau misalnya kita membiarkan anak-anak kita tumbuh tanpa ada kontrol, tanpa ada mimpi besar, tanpa ada pembiasaan yang sifatnya untuk menurunkan legacy, maka akan sangat sulit untuk kita mendidik mereka. Ini bisa kita bahas dalam kesempatan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, how do we raise our kids to be a future leader then? Nah, ini satu konsep yang mungkin aku nggak tahu, mungkin Mbak Mia sudah sampaikan, saat ini saya lagi bangun satu hikmah. Nah, satu hikmah itu kami bangun dengan 5 fondasi berikut ya. Ada identity, attachment, purpose, self-regulation, values, dan karakter ya. Ini kapan-kapan kita bahas ya, kalau misalnya, ya mudah-mudahan saya punya banyak waktu lagi Mbak Aminah, kalau misalnya mau diundang untuk membedah ini juga boleh ya, kita akan lebih delve into how we build our kids to have these 5 core roots of lifelong success. Jadi konsep ini kebetulan saya yang buat dan saya turunin dari berbagai macam buku self management dan parenting yang pernah saya baca dan pengalaman saya mendidik anak-anak muda terutama, mungkin ratusan jumlahnya dalam 3 tahun terakhir. Sebenarnya dalam 15 tahun terakhir, tapi lebih spesifik 3 tahun terakhir. Kenapa saya sebut 3 tahun terakhir? Karena Gen Z ya. Sehingga nih Bapak Ibu, anak-anak kita kalau bermasalah itu pasti kalau didiagnosa pasti masalahnya either di antara 5 hal ini. Either di masalah attachment, either di masalah purpose, identity, self-regulation, atau values dan karakter. Ya. Jadi kita akan bahas. Jadi kalau misalnya kita mau mendidik future leaders, maka kita harus mengasah 5 hal tersebut ini. Nah, nanti saya akan bahas beberapa poin, beberapa karakter future leaders. Salah satunya adalah critical thinker. Ya, they have to be a critical thinker. Nah, ini nyambung dengan pembiasaan kami di rumah. Jadi salah satu yang paling signifikan penting dalam mendidik anak-anak kita itu adalah mendidik mereka menjadi seorang critical thinker. Ya. Nah, critical thinking ini baru terjadi ketika ada 2 aspek yang sangat signifikan. Yang pertama adalah language atau kosakata, kemudian yang kedua adalah kemampuan memahami bacaan. Sebentar, Bapak Ibu, saya balas WA penting dulu.
Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin pingin rising critical thinker at home, maka dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kosakata, yang kedua adalah kemampuan memahami bacaan. Jadi ini biasanya dialami oleh bapak-bapak tuh. Terlibatlah dalam pengembangan kosakata anak-anak. Kalau anak-anak saya di rumah itu kan suka main itu loh, yang kayak A, B, C, D, terus mereka hitung huruf, aku lupa namanya. Nah, biasanya kan keluar salah satu huruf gitu kan. Nah, kalau mereka sama saya, maka saya selalu memberikan kosakata-kosakata yang rumit. Karena dengan banyaknya kosakata yang rumit, mereka cenderung akan punya daya kritis yang luar biasa. Kebayang kalau mereka paham satu kata yang anak lain tidak dipahami, maka mereka punya cara berpikir yang berbeda. Jaringan-jaringan neuron di otak mereka tuh bisa berkembang karena mereka punya kata-kata yang baru. Ya. Anak-anak kami termasuk apalagi misalnya Deliang, Daisy yang suka banget membaca. Sekarang di Randa juga seperti itu. Mereka punya model critical thinking yang berbeda kalau misalnya kita kayakan kosakata mereka. Kemudian kosakata itu juga nyambung, critical thinking juga nyambung dengan kemampuan memahami bacaan. Literasi itu jadi amat sangat signifikan, makanya literasi yang tuntas, numerasi yang tuntas itu menjadi penting untuk kita kembangkan kepada anak-anak kita. Jadi bahaya kalau misalnya kita tidak membuat mereka cinta dengan dunia literasi, membuat mereka senang dengan dunia membaca gitu. Ya kalau dilihat dia agak mudah ya, senang dengan dunia baca. Kalau Daisy itu saya punya banyak rule, kayak misalnya dia karena sukanya crafting ya, sukanya creating something, dia setiap hari itu banyak banget yang dia create, yang dia bikin. Maka yang biasanya saya arahkan untuk suka membaca adalah selain beri buku-buku yang dia senang, itu saya punya aturan. Misalnya saya baru nganterin kamu ke PKBM homeschooling kalau kamu udah baca 100 halaman misalnya. She always do that gitu. Setiap waktu tuh dia membaca. Sebelum tidur tuh anak-anak selalu membaca. Daisy juga begitu, ya. Diranda juga begitu. Dan mereka tumbuh menjadi anak-anak yang punya kosakata dan kemampuan memahami bacaan yang kuat ya. Kayak saya punya cerita agak unik ya. Anak kami yang ketiga karena lahir dan gede di Indonesia, kami tidak mau bahasa Inggris di rumah ya, Bapak Ibu. Walaupun anak-anak kami gede di UK, jadi kami mau bahasa Indonesia. Tetapi kami punya aturan, tontonan dan bahan bacaan mereka itu pakai bahasa Inggris. Akhirnya anak kami yang ketiga itu bisa berbahasa Inggris secara natural. Padahal kakak-kakaknya nggak mau bahasa Inggris, kami juga mau bahasa Inggris. Tapi dia nonton dan membaca berbahasa Inggris. Ternyata bisa kita tumbuhkan. Jadi di usia 3 menuju 4 tiba-tiba dia shifting bahasa ya. Bahasa Indonesia solid, kemudian dia berganti dengan bahasa Inggris. Dan ini sangat membantu mereka untuk menjadi critical thinker. Ya. Ini udah banyak juga dibahas ya betapa yang paling penting dalam membangun anak-anak yang punya critical thinking itu adalah mereka menjadi kreator. Ya. Kreatif, menciptakan sesuatu, design new idea, constructing those things around them, yang itu akan membantu mereka untuk punya kapasitas berpikir yang luar biasa. Jadi bukan cuma hafal, bukan cuma mengerti, tapi mereka bisa mengkreasi sesuatu. Jadi sebenarnya yang paling signifikan level yang kedua untuk membesarkan future leader itu adalah menghasilkan anak-anak yang kreatif ya. Dan itu bisa terjadi ketika kita raising mereka to be a critical thinker ya. Kemudian ini yang kami lakukan juga di rumah, yang anak-anak punya kebiasaan reading, kebiasaan menulis, kebiasaan storytelling. Anak-anak tuh suka banget bercerita. Dan bercerita tuh nggak perlu pakem-pakem formal ya, kayak lagi dalam perjalanan, pulang sekolah, bangun tidur, ceritain mimpi mereka, itu udah sangat signifikan. Dan yang paling sering tuh sebenarnya kita tuh questioning and debating ya, kita sering banget bertanya dan berdebat ya, sampai kadang-kadang agak nyolot ya, agak nggak sopan. Makanya saya tuh suka agak takut kalau anak-anak saya ketemu dengan orang luar. Karena nyolotnya mereka tuh kalau sama kami ya oke-oke aja. Saya khawatir kalau ketemu orang Jawa itu dibilang nggak sopan ya. Kayak ada kisah terakhir tuh, waktu istri saya sama Daisy lagi jalan, main gitu kan. Kemudian Daisy tuh naik pohon gitu kan. Bagi kami anak-anak naik pohon ya biasa gitu. Kalau di Inggris mereka naik pohon sendiri tanpa ada pengaman sampai di ujung tinggi berapa meter gitu. Kalau orang tua Indonesia udah takut gitu. Ya anak-anak udah biasa. Terus dia naik pohon ada sama temennya. Kemudian tiba-tiba ada seorang ibu lewat gitu, ibu-ibu lewat, terus ibunya berteriak, turun gitu, bahaya gitu. Terus Daisy dengan wajah polosnya bertanya, siapa yang disuruh turun gitu. Itu contoh kecil, karena dia merasa aku nggak apa-apa kok, nggak akan jatuh gitu ya. Bahwa mereka sangat outspoken dengan diri mereka sendiri, dan ini penting. Jadi anak-anak yang biasanya berani berbicara itu tanda bagus kalau mereka nyaman di rumah. Ya, itu yang pertama. Kemudian ini salah satu yang perlu kita ingat dari pendidikan literasi di Inggris. Ya, mereka terbiasa show and tell, kemudian mereka membaca sesuai level, kemudian mengenalkan cerita fantasi sejak dini. Ya. Saya pikir menjaga imajinasi ini mungkin ada banyak pertentangan. Ada yang mazhab mengatakan ngapain bacain cerita fantasi ke anak-anak. Kalau saya sangat penting mengenalkan cerita fantasi karena menjaga imajinasi mereka. Ya. Ada banyak lagi yang pengalaman kami di Inggris, nanti mungkin bisa kita explore
di Q&A ya. Saya bakalan skip yang ini. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ini, the most important thing. Mendidik itu perkara membangun koneksi. Karena kalau kita melakukan koreksi tanpa koneksi, maka akan percuma. Yang perlu kita perhatikan pertama kali terlebih dahulu adalah kita harus bangun koneksi dulu sebelum kita melakukan koreksi. Maka penting banget Bapak Ibu untuk membangun koneksi yang sehat kepada anak-anak kita agar mereka bisa kita koreksi dengan berbagai macam keinginan yang kita inginkan dalam hidup mereka. Ya. Demikian mungkin bisa sampaikan. Saya lebih senang kalau misalnya kita explore Q&A lebih banyak. Kayaknya ada beberapa materi lagi sih sebenarnya, tapi saya singgung di demikian. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Pak Aryo untuk pemaparan materinya. Tapi sebelumnya Pak Aryo, kameranya memang sengaja mati atau gimana Pak Aryo? Oh my god. Boleh dinyalakan. Salah ternyata. Oke, Iya, baik. baru sadar habis saya riset. Oke, baik. Ayah Bunda yang punya pertanyaan boleh raise hand ataupun melalui kolom chat. Sebelumnya sedikit Pak Aryo mau sharing bahwa beberapa insight dari Pak Aryo, contohnya tadi yang literasi di rumah. Jadi kami di sekolah tuh juga bikin yellow book gitu Pak. Kemudian Oh, ya akhirnya kami minta orang tua untuk bisa 1 minggu minimal 1 kali atau 2 kali share bercerita sama anak, kemudian dituliskan responnya kayak gitu. Alhamdulillah ada yang konsisten, ada nice. juga yang masih struggling gitu. Masya Allah, keren keren keren. Alhamdulillah. Oke, udah ada pertanyaan Pak Rio melalui chat. Saya bacakan. Yang pertama dari Muhammad Yunus. Oh, ada banyak nih. Saat kita harus mengutamakan sosial anak kita dengan lingkungan, gimana untuk menghilangkan kekhawatiran kita terhadap buruknya lingkungan? Satu itu, yang kedua masih orang yang sama. Jika anak marah atau mendebat kita, gimana caranya biar bisa kita tidak ikut marah? Mungkin itu dulu Pak Aryo. Setelah ini kita kasih kesempatan buat yang mau tanya langsung. Ya, ya, ya. Yang pertama adalah, jadi saya suka banget dengan statementnya Ustazah Fathiyah ya. Beliau mengatakan bahwa kalau misalnya kita berbicara masalah pengaruh lingkungan dan keluarga, maka kita sedang berbicara soal pertarungan. Apa yang saya maksud dengan pertarungan di sini? Bahwa kalau kita mendidik anak tinjuan, ya. Jadi kita adalah keluarga di rumah, lawan kita adalah lingkungan anak-anak. Maka kita saling bertinju tuh. Maka orang tua yang berhasil membangun koneksi terbaik dengan anaknya, bukan lingkungan. Jadi kalau lingkungan lebih anak-anak nyaman. Jadi kalau kita ngomongin soal pertarungan antara lingkungan dan keluarga, itu kita ngomongin soal kualitas koneksi, kualitas hubungan. Kalau hubungan anak-anak dengan lingkungan mereka lebih aman, lebih nyaman, lebih tenang bersama lingkungannya, bukan dengan orang rumah, maka kita pasti akan kalah dengan lingkungan. Oke, itu catatan penting. Jadi kita pastikan anak-anak itu aman, nyaman, tenang, senang dengan kita di rumah dibanding dengan lingkungan mereka. Kalau mereka lingkungannya lebih kuat, maka kita akan kalah dalam pertarungan tinju tersebut. Jadi lingkungan tuh nggak akan ada yang jernih dan bersih, Bapak Ibu. Kami pernah punya lingkungan yang absurd sekali di Trenggalek. Tapi kalau ketika keluarga kita bisa bangun sistem koneksi yang tepat, maka akan bisa kita jaga kualitasnya. Ya. Penting banget sih yang perlu diingat. Jadi buruk lingkungan bisa terjadi ketika pertama, buruknya lingkungan bisa kita kurangi pengaruhnya jika kita bisa melakukan yang pertama adalah bangun koneksi yang sehat. Kemudian yang kedua, value di keluarga itu berhasil diturunkan. Ya. Value di keluarga seperti apa? Ya, kita semua punya value masing-masing. Kayak kami di rumah, anak-anak harus confidence, anak-anak harus punya critical thinking, anak-anak nggak boleh misuh-misuh, itu rule paling penting misalnya. Anak-anak nggak boleh punya kultur bullying, itu yang paling penting misalnya. Anak-anak harus punya kebiasaan ibadah misalnya, itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya ada prioritas ini udah keganggu gara-gara lingkungan mereka, kita harus ambil alih, nggak boleh, itu udah batasan. Jadi hal yang tidak boleh kita lupakan dalam pendidikan kita adalah kita bangun boundary. Apa affordable cost? Apa harga yang tidak boleh dibayar atau apa harga yang tidak boleh hilang di dalam pendidikan anak kita. Itu yang kita jaga. Kalau lingkungan udah mengganggu hal tersebut, mereka udah tukang isu, tiba-tiba ganggu, kita ambil alih, harus ada intervensi. Kemudian pertanyaan kedua, gimana supaya mendebat tidak marah? Nah, untungnya saya pribadi itu karena gede di orang Maluku ya. Orang Maluku tuh sangat outspoken kepada orang tua mereka, sehingga saya lumayan terbiasa. Ya.
Istri saya juga begitu. Aku nggak tahu. Kalau istri saya tuh lebih kepada kesadaran dia yang akhirnya bikin dia menerima anaknya berdebat. Biasanya yang agak rumit tuh kalau uti ya, utinya nenek ya, yang mereka mungkin ya orang tua kan. Nggak cuma uti, ada tante-tante, ada ayah ibu yang memang emosi kalau anaknya mendebat gitu ya. Yang pertama kalau anak lagi berdebat, kita udah pasang warning nih. Jadi kalau ada dialog yang menuju perdebatan, kita udah pasang warning. Ini bentar lagi saya nih pasti ke trigger. Jadi kita udah aware faktor-faktor yang membuat kita marah. Anyway, mohon maaf ya, ternyata kamera saya agak error. Atau mungkin Kalau yang misalnya, di keyboardnya Pak Aryo. oh siap siap siap. Oke, nanti coba saya perbaiki ya. Ini suara saya masih jelas ya, Amina ya? Masih Pak. Oke. Jadi yang pertama adalah kita tahu trigger-trigger momen tuh kalau kita mulai emosi dalam dialog bersama anak tuh kapan. Itu penting banget. Ya. Karena kalau kita nggak sadar, sulit untuk kita ngelola emosi terlebih dahulu. Jadi kalau pengelolaan emosi itu dimulai dengan kesadaran dulu. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu topik-topik mana yang paling bikin kita kesal. Karena nggak semua topik yang mereka perdebatkan itu bikin kita kesal. Bisa jadi ada yang memang santai. Ya, jadi yang pertama kita aware, kita triggernya karena apa. Kemudian yang kedua topik-topik apa. Kemudian kalau mulai muncul menuju ke arah-arah kita mau emosi, kita sadar, oh bentar lagi gue emosi. Kalau misalnya kamu hari itu lagi banyak masalah, karena masalah kan bukan cuma anak kita, banyak pekerjaan yang belum kelar. Mungkin sama pasangan kita lagi nggak bagus, mending sebaiknya di stop daripada kita keluar kata-kata toksik gitu. Ya udah deh, saya ambil waktu dulu gitu misalnya. Dibanding kita teruskan. Ya. Jadi banyak-banyak latihan. Kalau misalnya udah terlanjur marah-marah, ya solusi terbaik itu cuma minta maaf. Nggak ada cara lain ya. Belajarlah minta maaf karena tadi udah emosi dan seterusnya. Jadi saran saya aware, tahu topik-topik mana yang bermasalah, bisa kita kelola dan kita atur supaya kita nggak terlalu emosi menghadapi perdebatan anak-anak kita sih. Mungkin demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Aryo. Semoga menjawab tadi dari Muhammad Yunus ya, ayahnya Faiza. Oke, selanjutnya boleh penanya langsung ada Bunda Sofi atau Bundanya Kamil. Boleh dinyalakan mic-nya, silakan Bunda. Izin bertanya ya Pak Aryo. Saya Sofi Kamil. Ingin bertanya terkait luka pengasuhan Pak Aryo ya. Bagaimana caranya kita meriset budaya rumah jika kami gitu sebagai orang tua baru menyadari ada pola pengasuhan gitu ya yang sudah terlanjur diterima sama anak-anak kita. Bagaimana caranya untuk melakukan pendekatan efektif di usia anak-anak kami yang berbeda-beda ya Pak Aryo. Usia remaja, anak-anak ya 18, 15 dan 13. Karena makin kesini kok kayaknya anak tuh kayak makin kritis gitu Pak Aryo, bisa kayak itu kan dulu itu, sekarang kan begini gitu-gitu Pak. Jadi kadang saya tuh aduh harus gimana ya gitu, tapi supaya jangan mereka itu menjauh gitu ya, tidak saya juga tidak mewariskan luka itu, biar sama-sama semua enak gitu Pak. Buat saya sebagai orang tua mungkin seperti itu Pak. Terima kasih banyak. Iya. Sama-sama Bu Sofi. Terima kasih Bu Sofi mau terbuka ya di banyak orang, itu juga bukan sesuatu yang mudah, menceritakan kekurangan-kekurangan kita, dan insya Allah itu jadi modal paling besar untuk menyembuhkan luka pengasuhan yang pertama, kemudian mengurangi luka pengasuhan yang bisa kita tinggali ke generasi ke bawahnya. Jadi keterbukaan itu penting. Mungkin Amina juga tahu, saya termasuk orang yang sangat terbuka dengan luka pengasuhan. Jadi ayah saya itu, jadi kapan-kapan nanti ini banyak ya, jadinya kapan-kapan banyak yang kita perlu bahas gitu. ada teorinya Bu Sofi, ada namanya toxic parenting ya, yang dibawa atau digagas oleh Dr. Sefali, dan beliau menceritakan ada 5 jenis toxic parenting. Nah, salah satu yang saya tunggu dengan luka pengasuhan itu adalah ayah saya itu tipe the fighter ya. Kalau di Alkitab itu the fighter itu berarti tukang pukul, tetapi ayah saya itu bukan pukulnya secara fisik enggak, tetapi secara verbal. Jadi ayah saya itu banyak ngebully secara verbal. Jadi
Saya pernah pulang ke Maluku Utara dengan IPK 3,97, dibilang goblok kayak kambing, gitu-gitulah modelnya. Ya. Kebetulan ayah saya udah meninggal, dan saya menganggap saya punya hubungan yang sehat dengan ayah saya sampai beliau meninggal pun. Tetapi hal kayak begini menjadi pengalaman berharga untuk saya share kepada banyak orang, makanya kenapa saya ceritakan. Jadi akhirnya saya itu tumbuh dengan very critical gitu, ngerasa kurang, ngerasa harus perform dan seterusnya. Belum, saya termasuk anak yang tumbuh di lingkungan yang cepat dewasa, bukan karena keadaannya, tapi karena cerita-cerita. Jadi saya kebetulan tuh, jadi nggak bagus sebenarnya kita bercerita hal-hal berat kepada anak-anak kecil. Saya tuh gede tumbuh dengan cerita-cerita yang berat-berat dari keluarga saya, macam-macam. Sehingga saya merasa I have to fight my own way, bekerja keras untuk jadi anak yang hebat, yang keren dan seterusnya. Kira-kira begitu lah, Bu Sofi. Akhirnya saya punya anak itu turun beberapa hal. Misalnya saya jadi sangat ambisius dengan kehidupan mereka. Kemudian saya sangat kritikal, seperti ayah saya kritikal terhadap saya sendiri. Jadi kalau marah tuh beneran secara verbal itu bisa sangat menyakiti gitu. Itu yang turun dari saya. Nah, qadarullah baru menyadari juga setelah ya banyak belajar. Kayak saya mungkin 3-4 tahun setelah punya anak, kemudian saya tertolong, tanda kutip tertolong banget dengan istri saya yang punya luka pengasuhan begitu minim. Saya nggak bilang nggak ada, tapi jadi saya dulu suka heran, kok iso ya istri saya kalau ngobrol sama anak-anak tuh nggak pakai emosi gitu kayak, ya kayak marahin tuh jangan gitu nak, gitu kayak kalau di Maluku Utara jangan gitu nak, udah hampir rotan dipukul gitu kan, jadi kayak aneh. Ternyata bisa mendidik anak dengan cinta ya, itu aku benar-benar banyak melihat langsung dari istri saya gitu, karena jadi saya tapi kita punya peluang untuk mendidik dengan cinta gitu, nggak perlu marah-marah. Nah jadi yang pertama yang Bu Sofi perlu sadari dan keluarga adalah jaga ekspektasi, karena ya mau nggak mau Allah ciptakan kita dengan kekurangan. Luka pengasuhan ini kan sebenarnya ada maksudnya ya, dan salah satu yang kekurangan tersebut adalah kita harus sekolah ekspektasi. Ya kita nggak boleh berharap banyak. Orang-orang yang punya luka pengasuhan 0 atau 0 atau mendekati 0, ya nggak bisa, karena kita butuh waktu untuk sembuh, kita butuh waktu untuk kembali menenangkan diri kita gitu. Jadi yang pertama mengelola ekspektasi dulu. Kemudian yang kedua adalah kesadaran, tadi udah dimiliki oleh Bu Sofi. Ada salah satu seminar yang menarik yang diisi oleh seorang pakar neuroscientist, saya lupa nama beliau, profesor siapa saya lupa. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, Prof, saya ini punya luka pengasuhan yang baik, usia saya 38 tahun. Saya mau punya anak, tapi saya takut karena nanti kalau saya bawa luka pengasuhan, nanti anak saya jadi gimana. Kemudian profesornya jawab sangat sederhana. Kalau kamu udah sadar kamu punya luka pengasuhan, itu udah menyelesaikan sebagian besar masalahmu. Ya. Jadi at least kesadaran terlebih dahulu itu menjadi penting. Nah dari kesadaran ini baru pelan-pelan kita bisa berubah. Nah, apakah kita bisa berubah dengan cepat? Belum tentu gitu kan. Karena tergantung dengan situasi lingkungan keluarga, situasi perekonomian, situasi pekerjaan, situasi diri kita, dan macam-macam. Jadi sadar dulu, ubah pelan-pelan. Nah terkait dengan anak-anak, nyambung dengan pertanyaan kedua, gimana dengan berbagai macam usia yang beda-beda, karakter mereka yang macam-macam, mereka yang jauh lebih kritis, suka membandingkan dengan pola parenting dulu dan sekarang. Jawaban saya itu selalu sama. Sebelum kembali pertama kali adalah diri saya ini udah deket apa enggak sama anak. Itu dulu. Kalau deket tuh berarti kita kurang judgmentalnya, nggak terlalu menghakimi, nggak terlalu. Jadi kita tenang. Jadi ada koneksi yang genuine, hubungan yang genuine, yang apa ya? Genuine itu apa? Tulus ya. Yang tulus terbangun. Ya, kita kerasa kok kapan kita marah dan kapan kita tidak marah. Ya, jadi perlu banget kita bangun koneksi yang genuine. Apa yang dimaksud dengan koneksi yang tulus itu? Kalau anak-anak tuh macam-macam ya polanya, tergantung dengan jenis anak-anak kita gitu. Kalau Delia tuh sukanya jalan-jalan ya, jadinya jalan-jalan gitu. Atau Daisy tuh sukanya main bareng misalnya. Atau mereka belanja bareng misalnya, apapun itu gitu. Ya, kalau misalnya itu kemahalan, bisa melakukan hal yang sederhana yang mereka mampu lakukan gitu, atau yang kita mampu lakukan. Jadi yang pertama yang perlu kita bangun tuh koneksi dulu. Jangan dulu mikirin ngatur mereka ini itu, kita kembalikan kepada fondasi dulu. Misalnya nih ada hal yang ingin kita kejar, wah mereka harus segera ini, segera itu, kita tahan dulu. Yang perlu kita pikirkan lebih jernih adalah gimana koneksi ini terbangun dulu sama anak-anak kita. Ya. Dan harus dibicarakan dengan nyata, clear ke anak kita. Kayak misalnya ibu tuh ingin kita lebih tekan, karena kita jadi berani ngomong kayak gini. Kita harus perlu berani gitu.
mendobrak ketakutan kita dan bilang, nah ibu tuh ingin lebih dekat sama kamu, ajarkanlah ibu caranya supaya ibu tuh bisa lebih dekat dengan kamu. Berani nggak kita ngomong kayak gini? Ini kan cuma persoalan takut apa nggak takut gitu kan. Nanti mudah-mudahan masa anak-anak kita nggak mau, aku nggak mau dekat sama ibu, kayaknya nggak mungkin deh kalau kita ngomong dari hati ke hati ya. Jadi penting banget untuk kita bangun koneksi dulu, jangan dulu mikirin kita mau koreksi ini dan itu, kita bangun koneksi dulu, mudah-mudahan habis itu kita bisa mengoreksi mereka. Yang terakhir ini klise banget, ada 2 tips sih. Doa, klise banget, I know, very klise, saya tahu kita semua sering mendoakan, tapi yang kedua adalah perbanyak kita berkontribusi untuk membantu anak-anak orang lain di luar sana. Apapun yang bisa kita bantu ya, apapun itu walaupun sederhana. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah akan memudahkan kita membangun koneksi dengan anak-anak. Kalau saya pribadi itu saya punya bina-bina mentor, menti saya itu ada lumayan banyak, puluhan jumlahnya, sehingga banyak yang Allah bantu saya sendiri menemukan hal-hal yang perlu saya koreksi kepada anak saya. Saya sering bilang gini ke Delian tuh, makanya anak-anak tuh suka takut sama saya. Saya bilang ke mereka, kalian itu jalan 1 langkah aja saya udah tahu kalian lagi stres, lagi sedih, lagi bahagia atau enggak. Tatapan mata kalian saya udah tahu gitu. Jadi hati-hati. Kalian melakukan sesuatu yang kalian sembunyiin dari orang tua pun saya bisa tahu gitu. Jadi hati-hati gitu. Itu sesuatu yang Allah berikan kemudahan kepada saya karena saya banyak bertemu dengan anak-anak muda sehingga saya tahu gerak-gerik membaca bahasa tubuh manusia dan itu membantu saya untuk mendidik anak-anak saya. Bahkan ketika Daisy dibully di masjid kira-kira tahun lalu tuh, yang menemukan dia dibully itu adalah saya. Karena saya udah tahu gerak-gerik dia ini lagi tidak baik-baik saja. Istri saya bahkan tidak bisa membacanya. Hanya kita berhasil menyelesaikan, kita berhasil mendidiknya jadi perempuan yang lebih resilient lah, tahan banting gitu. Jadi mudah-mudahan Allah Bunda Sofi ya, perjalanan ini tidak mudah ya, tapi dengan kesadaran, dengan doa, dengan kesabaran, mudah-mudahan Allah tuntun kita. Saya sangat-sangat meyakini apapun perjalanan hidup kita, termasuk kepemilikan terhadap luka pengasuhan, itu tidak ada yang sia-sia. Pasti Allah tuntun untuk kita belajar sesuatu. Allahul Musta'an. Baik, terima kasih banyak Pak Aryo. Ini masih berhubungan sama luka pengasuhan. Kalau tadi mungkin Pak Aryo yang Daisy dapatnya dari luar gitu, dibulinya atau yang sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bunda Ilham. Dari mana ya kita tahu anak punya luka pengasuhan atas pola didik kita? Menarik sekali. Ada banyak tanda-tandanya. Yang pertama, ini saya sebut secara random dulu ya, karena kalau kita bedah satu-satu itu lebih menarik. Misalnya dia cenderung indecisif, tidak bisa mengambil keputusan. Ini contoh kecil. Itu berarti kita jadi controlling parent ya. Kita orang tua yang sering kontrol dia sejak kecil. Jadi akhirnya dia nggak punya daya. Jadi dia tuh beneran. Jadi kan ada anak yang kita suruh milih, mereka bingung kan. Itu jangan dimarahin kayak dia. Kamu gimana sih, kamu habis itu aja nggak bisa. Karena dari dulu kita kontrol sehingga dia nggak punya ownership untuk memilih mana yang baik dan mana yang benar. Jadi kalau ada anak-anak yang very indecisive, dia nggak tahu memilih apa. Bahkan ketika mereka gede tuh Mbak Aminah dan Bapak Ibu, ada banyak kisah-kisah menyedihkan. Saya tuh banyak mendidik para hafiz Quran 30 juz yang hidupnya didikte sama ayah ibu mereka sehingga mereka nggak tahu masa depan tuh mau diatur kemana. Indecisif, bingung mau ngapain. Ya. Itu yang pertama. Jadi mereka indecisif, bingung mau ngapain. Kemudian yang kedua, ada ciri-ciri lain. Nggak bisa problem solving. Nggak bisa problem solving. Jadi kalau mereka menghadapi masalah tuh langsung ngamuk, diem, bingung, nggak tahu mau ngapain. Karena dari kecil mereka diatur-atur, diselesaikan semua masalahnya orang-orang tua. Jadi langsung diukur mentah ya, semua spektrumnya. Ada anak yang mungkin dia indecisifnya ada yang berlebihan, ada yang tidak berlebihan, ada problem solvingnya berlebihan, tidak berlebihan. Ada banyak anak-anak kita, anak-anak muda nih Gen Z ini yang saya didik itu, yang nggak punya kemampuan problem solving sehingga dia dituntun kemana-mana. Itu ada. Ya. Kemudian yang ketiga, dia nggak punya self regulation yang baik, emotional regulation yang buruk. Jadi anak-anak itu kan lahir nih, kalau saya catat saya tulis di chat ya. Jadi anak-anak itu kan lahir, nggak usah di chat ya. Coba ini deh ya, share screen ya. Oke, jadi anak-anak tuh lahir dengan situasi dysregulation. Apa yang dimaksud dengan dysregulation? Tidak punya kemampuan untuk meregulasi emosi. Ya. Jadi anak-anak utamanya begitu gitu.
Mereka dysregulation dulu. Mereka lahir tanpa kemampuan untuk meregulasi emosi. Itu udah clear. Kemudian nanti tujuan kita adalah mendidik mereka untuk menjadi punya yang namanya self-regulation. Mereka bisa mengelola emosi ya, atau diri mereka. Ini goal kita. Nah, untuk bisa mencapai self-regulation dari dysregulation ini, maka mereka membutuhkan yang namanya co-regulation. Co-regulation itu siapa? Orang yang mengajari mereka melakukan self-regulation. Siapa dia? Ya orang tua. Caregiver, orang terdekat. Jadi kalau anak-anak tidak dididik punya kemampuan melakukan self-regulation atau emotional regulation, maka dia akan gagal memiliki self-emotional atau self-emotional regulation. Jadi salah satu tanda anak-anak itu punya toxic parenting adalah dia nggak punya kemampuan untuk mengelola emosinya. Kalau lagi depresi itu bisa marah-marah, tantrum, nggak bisa ngelola berlebihan. Ya tantrum nggak apa-apa, tapi dia tidak bisa kelola dengan baik. Gitu ya. Kalau yang paling gede itu kelihatan anak-anak remaja itu mereka bisa banting meja, banting barang, menangis kayak orang gila dan seterusnya. Jadi itu mungkin beberapa contoh ya, indecisive, kemudian nggak bisa problem solving, nggak punya self regulation yang baik. Ada banyak lagi sih. Yang paling kelihatan nih, yang paling clear adalah mereka nggak dekat sama kita. Itu udah yang paling kelihatan sih. Kalau mereka, tanda-tanya mereka nggak dekat sama kita apa? Mereka nggak bisa cerita hal-hal yang paling mereka rahasiakan. Ya, itu tanda mereka nggak dekat sama kita. Jadi sebatas ayah ibu tuh cuman ya, oke aku baik-baik aja, ditanya pun diem dan seterusnya. Kalau nggak punya koneksi itu tanda bahwa perjalanan parenting kita tidak baik. Jadi memang untuk itu. Allah mungkin begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Aryo. Tadi cukup jelas ya karena pakai poin seperti itu. Ada beberapa yang sudah disampaikan. Selanjutnya Pak Aryo ini cukup mirip tentang cara membangun self esteem anak yang kuat. Nah, ada juga kasusnya misalnya dari Bunda Lilis di sini, jika seorang ibu membatasi pertemanan seorang anak, apakah termasuk zolim atau tidak? Karena menurut feeling sebagai orang tua, anak saya bergaul dengan teman yang mungkin buruk gitu ya. Kalau kalau bergaul dengan temannya maka akan ikut terbawa kelakuan yang tidak baik. Seperti apa Pak Rio sarannya? Baik, nah ini pertanyaan pertama tuh soal self esteem ya, kemudian yang kedua soal lingkungan pertemanan. Nah, self esteem ini aduh ini menarik banget sih karena ternyata saya pelajari bahwa kalau anak-anak punya self esteem buruk ketika mereka gede, itu mereka pas ya, kalau mereka punya self esteem buruk ketika mereka kecil, pas saat mereka gede itu mereka sulit banget untuk pertama mencintai diri mereka sendiri, kemudian yang kedua nggak punya kepercayaan diri, kemudian yang ketiga nyambung kepada mereka jadi nggak punya cita-cita besar. Ya. Jadi nggak cinta sama diri sendiri, nggak percaya diri, nyambung kepada mereka nggak punya cita-cita besar. Kenapa mereka nggak punya cita-cita besar? Karena mereka tuh nggak yakin sama nilai diri mereka gitu. Saya ini lo nggak keren, saya ini lo nggak bagus, saya ini nggak berkualitas. Jadi itu yang paling menyedihkan dari self esteem. Nah, gimana caranya kita menyembuhkan self esteem adalah yang pertama adalah dengan banyak mengapresiasi kualitas diri mereka. Kayak mereka rajin, mereka kerja keras. Jadi yang diapresiasi itu bukan hasilnya ya, tapi prosesnya. Mereka rajin, mereka kerja keras, mereka sabar, mereka teliti, ya. Itu yang kita sering-sering apresiasi. Ya. Kemudian yang kedua, bantu mereka untuk menciptakan small wins atau kemenangan-kemenangan kecil. Jadi sebenarnya hidup ini dan kita berhasil itu perjalanan kita membesarkan kemenangan-kemenangan kita. Dan membesarkan kemenangan-kemenangan kita itu baru dimulai ketika kita bisa membuat kemenangan-kemenangan kecil. Jadi misalnya, oh Ananda, misalnya dari kecil, oh dia bisa ikat tali sepatu. Itu adalah kemenangan kecil. Oh dia bisa menulis, oh itu kemenangan kecil, kita apresiasi. Jadi kita mengasosiasikan proses dia bekerja keras untuk mendapatkan kemenangan itu sebagai penghargaan terhadap diri dia. Dan itu akan membantu dia untuk punya self esteem. Kemudian kalau misalnya kan ada aja yang suka ngebully kan anak kita. Gak cuma anak orang lain yang ngebully anak kita, orang tua pun banyak ngebully anak kita kadang-kadang tuh kan. Dia kok kurusan sih, kok hidungnya gini, atau dia kok nggak pinter sih, nah misalnya. Kan ada aja orang tuh ngajarin kayak gitu. Maka kita sebagai orang tua, kalau mereka dapat komen kayak gitu, sering dialog gitu. Kamu pastikan kamu tuh tetap berkualitas, mau orang ngomong apapun gitu ya. Itu penting banget untuk kita sering sampaikan kepada anak kita. Jadi self esteem ini perlu kita jaga, kita rawat, dan itu kita mulai dengan tidak banyak mengkritik mereka. Jangan dulu dikritik
banyak-banyak. Kalau anak-anak di sini biasanya hancur tuh gara-gara banyak dikritik sama orang tua mereka sendiri gitu. Jadi jangan terbiasa untuk mengkritik mereka secara berlebihan ya, biarkan mereka tumbuh dan yakin dengan kapasitas mereka. Ciptakan small wins, apresiasi dan seterusnya. Pertanyaan yang kedua, ini lagi kami alami di Deliang kebetulan ya. Karena Deliang tuh bukan sekolah di sekolah Islam, pergaulannya macam-macam kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama adalah perlu kita perhatikan itu sebenarnya boundary tadi. Di rumah itu harus ada boundary yang clear, yang jelas. Kita tuh batasan-batasan dalam pendidikan anak kita tuh mana yang nggak boleh dilanggar. Kayak misalnya misu-misu, mungkin nonton film porno, main game berlebihan, atau apa ya, pacaran misalnya ya. Kita harus punya boundary. Boundary itu yang menjaga kita untuk membatasi ruang-ruang, mengontrol anak-anak kita ya. Jadi kalau dia belum melewati boundary tersebut, ya kita nggak perlu membatasi. Tapi kalau ada anak-anak ke sana, kita perlu mengambil langkah yang tepat. Yang pertama adalah kita memvalidasi dulu. Misalnya, kenapa kamu dekat sama anak ini? Gitu kan. Tanya ya, alasannya. Oh, karena dia mungkin baik, menarik, seru. Karena bisa jadi ada hal-hal yang dia tidak dapat di rumah dan dia dapat di teman-temannya. Ya. Kalau kita udah tahu hal-hal yang dia butuhkan dan kita belum provide, maka tugas kita berikutnya adalah mencari support system yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ya. Kalau kita membatasi tanpa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia yang tadi, percuma dia akan kembali ke teman-temannya. Karena itu kebutuhan dasar yang bersangkutan. Ya. Biasanya mereka cuma ingin didengarkan, ingin mingling gitu ya. Dan cara-cara gini bisa jadi juga nggak langsung menyelesaikan 100%. Pasti mereka masih akan berinteraksi dengan teman-teman kita. Makanya penting banget untuk kita, kalau kami pribadi di rumah tuh hanya kita mencari pertemanan lain, ekstra lain yang bisa mengamankan anak-anak kami. Tapi tetap berteman dengan teman-teman lamanya. Ya. Tapi kita terus mengingat bahwa ada rule yang perlu kamu jaga, ini aturan perlu kamu buat. Ya. Dan berikutnya, anak-anak yang sendiri di usia-usia, terutama usia-usia remaja, itu bisa kita tanda kutip rekayasa dengan mimpi mereka. Kalau mereka punya cita-cita, ya kayak Dylan dia punya banyak cita-cita, maka kita bisa merekayasa dengan cita-cita mereka. Kamu harus mikir bahwa beberapa tahun ke depan kamu mau begini dan begitu kan, dan itu pilihan kamu bukan pilihan kita gitu. Kalau kamu tidak mampu menjaga diri, tidak bisa mengontrol diri, maka cita-cita kamu akan terbayar gitu, dia akan gagal, kamu sendiri akan menanggung akibatnya. Karena orang tua cuma bisa mensupport kamu, tapi semua keputusan-keputusan apapun yang ada di dalam hidup kamu ditentukan oleh dirimu sendiri gitu ya. Jadi kita bisa memainkan dalam pola tujuan hidupnya dia juga, kayak misalnya dia ingin ke PTN, dia ingin kemana gitu ya. Bisa diingatkan, karena mereka udah bisa diingatkan bahwa ada hal yang signifikan yang perlu mereka pikirkan dibanding dengan pertemanan yang membawa dampak buruk gitu ya. Kalau memang udah super toksik ya kita mengambil alih pertemanan itu nggak ada masalah sama sekali. Ya. Toh remaja-remaja kita tuh juga banyak yang belum punya decision making yang bagus. Kan. Mereka kadang-kadang dipenuhi sama tuntutan sosial doang, peer pressure doang. Ya, bikin mereka juga tidak sadar bahwa keputusan-keputusan yang mereka ambil itu juga nggak bagus untuk kehidupan mereka ya. Tapi saran saya validasi, dekati ya, lagi-lagi koneksi itu sangat signifikan ya. Kalau saat ini istri saya banyak banget ngambil ruang-ruang kedekatan emosi dengan Deliam gitu. Karena untuk memastikan dia punya kenyamanan secara emosional di rumah sebelum dia keluar. Biar dia nggak nagih ke tempat lain, ibaratnya begitu. Itu salah satunya penting. Termasuk dari lawan jenis ya. Apalagi anak cowok itu kan biasanya kebutuhan terhadap lawan jenis tuh berbeda kan. Jadi didekati dengan ibunya yang penuh cinta itu akan membantu, vice versa. Kalau cewek berarti cowok, ayah tuh akan ngebantu banget gitu. Mungkin itu bersabar ya menghadapi parenting remaja ini, udah kayak apa aja gitu ya. Harap bersabar, ikatkan sabuk pengaman. Itu tuh, jangan panik sih kalau kata dokter Sevalin. Tolong jangan panik gitu. Kalau semua serba panik, semua serba marah-marah, ini untuk mengeksekusi semua tipikal parenting kita. Jadi tenang dulu. Ngomongin baik-baik ya. Kalau Liam, kalau ibunya udah ngomongin dengan nada begitu lembut itu berarti udah parah ya. Itu dia udah jadi tahu bahwa ini sesuatu yang perlu dia dengarkan baik-baik. Anak-anak kita juga mereka cinta dengan kita, sayang dengan kita, maka insya Allah kalau kita dekati dengan baik-baik mereka akan mendengarkan. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu insya Allah menjawab ya Bunda Lilis dan juga Bunda Winwa. Nah, ini ada yang juga tentang remaja. Apakah jawabannya masih sama atau ada tambahan nih Pak Ahyo? Cara menghadapi anak remaja yang sensitif dan mudah tersinggung ke jika waktu bicara atau menasehatinya, biar nggak salah paham. Atau ada Nah ini menarik tipsnya sih. mungkin? Saya kebetulan baru selesai baca buku Sensitif judulnya ya. Saya kamera saya lagi rusak, nggak bisa saya perbaiki. Jadi Bapak Ibu bisa cari judulnya Sensitif, karyanya ini kebetulan di depan saya. Penulisnya namanya John Granneman ya.
Saya tulis ini ya, sensitif karya John Gray. Nanti bisa dicari ya. Nah itu bukunya. Buku sensitif ini ditulis khusus untuk orang sensitif. Jadi memang karena saya tuh orangnya sensitif ya, sehingga saya perlu baca buku ini. Jadi anak-anak yang sensitif itu nggak suka kalau model nasihatnya tuh langsung konfrontatif, Bapak Ibu. Nggak suka mereka. Jadi kalau gayanya tuh langsung ngekritik, itu mereka paling benci sih. Itu yang pertama, mereka nggak suka banget modelnya kayak begitu. Kemudian yang kedua, apalagi gaya konfrontatif yang di depan umum, tambah tersinggung mereka. Tambah tersinggung lagi. Apalagi plus mereka remaja, double lagi. Jadi penting banget untuk kita perhatikan tapi anak-anak yang sensitif ini anak-anak yang luar biasa Bapak Ibu. Karena mereka punya empati yang hebat. Kalau mereka punya empati yang kuat, berarti mereka nanti tumbuh menjadi orang yang punya compassion. Jadi ini jadi kalau anak kalian sensitif, bagus tuh, model bagus. Kalau 3 anak saya yang sensitif tuh kayaknya hampir semua anak saya sensitif, tapi yang paling sensitif itu anak ketiga. Ya. Anak ketiga saya tuh sangat sensitif, dan anak yang sensitif ini tuh perlu kita rawat. Jadi gimana pendekatan nasihatnya? Pertama adalah kita beneran harus memvalidasi apa yang mereka lakukan. Ya. Memvalidasi itu dengerin kenapa mereka melakukan ini dan itu. Gak boleh kita protes dulu, beneran gak boleh protes dulu. Oh begitu ya, kamu rasain tuh gini ya. Memang harus butuh kesabaran luar biasa Bapak Ibu. Kalau nggak sabar, mending suruh pasangan kita yang lebih sabar. Kalau nggak sabar lagi, kita perlu belajar sabar dulu gitu baru menghadapi anak seperti ini. Ya saya pribadi lumayan kebantu sih sama istri saya. Walaupun saat ini saya lumayan jago lah untuk mengelola emosi ketika menghadapi sama remaja yang lagi sensitif. Istri saya tuh sangat jago. Jadi biasanya divalidasi dulu. Kenapa kamu melakukan ini gitu ya? Bakalan ditanya alasannya ini. Mungkin kayak istri kayak itu FOMO misalnya atau apa. Oh iya kamu FOMO ya. Jadi tahu dulu. Jadi bukan yang model langsung konfrontatif gitu. Kamu ngapain kamu gini. Apalagi depan kamu benci, dia pasti marah. Dan itu bakalan ditandain. Orang sensitif itu recovery-nya lama. Orang yang cuek itu dikritik ya paling di bawah tidur bangun hilang gitu kan. Orang sensitif bangun tidur kepikiran, menjelang tidur kepikiran, berhari-hari bisa kepikiran. Jadi izinkan, abis marahin dia tuh juga izinkan waktu untuk dia bad mood tuh udah wajar, udah pasti tuh. Karena dia sensitif pasti. Jadi pastikan kan dikoneksi kebangun dengan baik, lalu validasi dulu perasaannya, kenapa kamu melakukan ini gitu. Ibu atau ayah tuh pandangannya begini loh. Kasih tahu penyebabnya pelan-pelan. Kalau kita udah naikkan kata-kata kita, emosi kita turunkan dengan kata-kata kasar, mereka cenderung akan nggak nyaman dan bakal menjauh. Gak cuma itu, mereka trauma kadang-kadang. Trauma nggak mau cerita lagi dengan kita. Jadi ya itu sih saran saya mungkin yang paling signifikan. Anak saya itu potensinya banyak, tapi memang kita juga harus sensitif mendidik mereka. Ya, nggak boleh pakai kata-kata bilang gitu aja tersinggung. Oh nggak boleh, terlarang. Ya. Nggak boleh bilang gitu aja manja, masa gitu aja nggak kuat, nggak boleh. Bagi mereka itu bukan dramatis, bagi mereka itu bukan menjadi dramatis, tapi mereka memang emosinya itu benar-benar overwhelming ya, amat sangat penuh ya. Wallahualam bishawab. Itu sih mungkin sedikit bantuan tips dari saya. Oke, terima kasih banyak Pak Aryo. Semoga terjawab ya. Ada dari, tidak ada namanya di sini. Oke, selanjutnya remaja tuh di sekolah juga kami merasakan Pak Aryo baru punya kelas 6 kan. Jadi ngelihat mereka dulu di kelas 1-2 kok biasanya aman-aman aja gitu. Ketika di kelas 5-6 lucu juga gitu. Oke. Selanjutnya di sini ada dari Abi Sopin selaku pembina yayasan Pak Aryo. Mungkin ini ruang lingkupnya lebih luas. Pak Aryo, bagaimana sekolah bisa kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah dalam membangun fondasi pengasuhan yang kokoh? Ini menarik. Saya nggak tahu ya, Bapak Ibu mungkin nggak tahu. Kalau BKKBN itu mereka punya program. Kalau kan di dunia pendidikan tuh ada guru penggerak ya. Nah di BKKBN tuh ada itu parenting penggerak, apa sih jadinya ya? Ortu penggerak atau sejenis gitulah. Jadi mereka tuh datang ke rumah-rumah dan komunitas-komunitas di tiap kecamatan untuk melakukan parenting, mendidik parenting macam-macam gitu, dari kontrol jumlah anak, mekanisme parenting yang sehat, distribusi buku-buku sehat parenting, training-training para orang tua, itu mereka lakukan gitu. Nah saya yakin gak banyak sampai ke kecamatan-kecamatan kita kan. Kenapa ini saya tahu? Karena saya tuh pernah ngisi
para penyuluh parenting ini di Maluku Utara. Dan itu bahkan ada tiap kecamatan yang di bawah puskesmas gitu. Jadi menurutku perlu di sekolah tuh mungkin mengakses para mereka ini. Mudah-mudahan ada ya, harusnya ada lah, masa di Maluku Utara ada. Setahu saya itu program nasional. Jadi ada penyuluh parenting, itu bisa kita pakai Bapak Ibu yang sifatnya lebih gratis kan, lebih nggak mahal-mahal amat, yang bisa kita pakai. Jadi penting untuk kita panggil mereka untuk menyuluh ke berbagai rumah di sekitar masyarakat kita. Kemudian yang kedua, kalau kita punya kapasitas dan mungkin duit berlebih gitu misalnya, kita bisa training sebenarnya, training penyuluh. Jadi kita kenalkan konsep parenting dasar, misalnya soal emotional regulation atau PFA, psychological first aid, pertolongan pertama terhadap orang yang mau bunuh diri. Gitu-gitu tuh bisa kita didik gitu, kita bikin trainer, lalu kita bikin penyuluhan di masyarakat kita, itu juga penting. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan dunia literasi, sangat signifikan penting ya. Betapa kita perlu menyuburkan dunia literasi yang sifatnya pendidikan parenting kepada keluarga. Mungkin ada program misalnya 3 rumah 1 buku parenting, kan belum ada tuh, yang ada kan 1 buku anak dan seterusnya gitu, itu bisa kita kenalkan. Belum kita bisa kenalkan buku-buku anak yang sifatnya dekat kepada parenting, itu juga bisa kita bikin ya. Itu yang saya saranin, bisa kerjasama dengan para penyuluh, bikin training para penyuluh, mungkin akan membantu untuk membudayakan kultur parenting di rumah. Untuk peran sekolah sendiri, menurutku setiap kali ada pertemuan orang tua dengan guru dan sekolah, menurutku wajib kita, bahkan kalau bisa ya, kita punya goal. Kayak di semester ini misalnya ketemu orang tua siswa 2 kali misalnya. 2 kali itu kita mau menyampaikan apa sih? Itu penting sih. Apa yang mau kita goalkan sih? Turunannya dari mana? Turunannya dari masalah-masalah siswa kita. Apa ya? Itu bisa kita coba. Harus kita mulai. Jadi strategizing. Jadi beneran program parentingnya itu di-strategize. Ya. Nggak cuman karena ada pertemuan orang tua kita bikin tema parenting apa gitu. Tiba-tiba dipikirin. Nggak, itu perlu strategizing. Kalau di Edufik itu kita punya kurikulum parenting tiap tahunan gitu. Kita beneran atur strateginya seperti apa gitu ya. Itu penting banget sih. Mungkin itu sedikit insight dari saya ya. Gak boleh berhenti untuk mendidik orang tua, karena ya gimana lagi ya, yang namanya pendidikan anak itu kan gak cuma tugas guru dan sekolah ya, lebih penting tugasnya orang tua. Baik, terima kasih banyak Pak Aryo, dan alhamdulillah ini juga jadi salah satu program wajib gitu parenting untuk diikuti oleh wali murid Pak Aryo. Jadi dalam setahun kita ada 6, wajibnya itu 4. Jadi kalau enggak bisa ambil rapot. Bagus. Didukung ya ayah bunda ya, udah approve. Oke. Baik Pak Aryo, alhamdulillah kita insya Allah sekitar 14 menit lagi, mungkin nanti sekalian closing statement. Saya pribadi mau menanyakan terkait secara praktikal, apa aja Pak Aryo, budaya atau kebiasaan yang di rumah Pak Aryo sudah dilakukan dan mungkin sudah bisa dirasakan hasilnya gitu. Seminggu sekali ngapain, setiap hari ngapain, mungkin kayak gitu Pak Aryo, biar bisa langsung diadopsi gitu. Baik. Yang pertama adalah kebiasaan di rumah itu harus dimulai bukan dari kebiasaan anak, tapi kebiasaan orang tua. Ini yang suka salah kaprah kan. Orang menganggap bangun kebiasaan di rumah, kita bangun kebiasaan anak. Enggak. Pertama adalah bangun kebiasaan orang tua dulu. Ya. Jadi salah satu yang saya sering bilang kepada para ayah dimanapun ketika saya ngisi, legacy paling besar, warisan paling berkualitas yang diturunkan kepada anak kita itu adalah kebiasaan sholat malam sih menurutku. Jadi penting banget orang tua tuh punya kebiasaan sholat malam. Ya. Dan ini tuh ngebantu banget pola pendidikan spiritual di rumah. Ya. Jadi anak-anak karena terbiasa melihat ayah ibunya sholat malam, sehingga mereka tuh tidak sulit at least bangun subuh gitu. Bahkan punya kebiasaan yang kadang-kadang kalau mereka lagi keluar kota, lagi bangun sebelum subuh, mereka akan melakukan sholat malam. Jadi penting banget untuk kita bangun legacy ini di rumah. Kemudian yang kedua, kebiasaan dengan Quran. Ya. Orang tua mau nggak mau harus jadi contoh pertama yang paling dekat dengan Quran. Ya. Jadi saya pribadi tuh tidak pernah menyuruh anak saya hafal Quran. Yang kami wajibkan cuman dia bisa baca Al-Quran dengan tajwid sebaik-baiknya. Gitu. Itu pun kami kasih waktu kayak Delian tuh 10 tahun pun aku belum puas dengan tahsinnya. Sampai detik ini pun aku masih ngecek tahsinnya yang bersangkutan gitu. Karena itu penting bagi kami. Tapi Quran itu menjadi embedded di dalam keseharian kami. Jadi saya tuh kebetulan punya kebiasaan murojaah
dari habis subuh kira-kira jam setengah 6, jam 5 lah, jam 6 ya. Dan itu selalu bareng anak-anak. Lagi anak saya yang ketiga ke lantai 3 rumah gitu, kemudian murojaah sambil main, atau pagi-pagi anak-anak mondar mandir saya sambil murojaah, itu selalu kami lakukan. Istri saya juga more or less demikian, tilawahnya selalu bersama dengan anak-anak sehingga mereka lihat. Jadi kebiasaan pertama adalah dari orang tua. Kemudian berikutnya adalah nunjukin mereka yang namanya etos kerja, ya. Tanggung jawab. Jadi anak-anak tuh tahu seberapa tanggung jawab ayah dan ibunya gitu. Kadang-kadang istri saya bawa anak-anak ke tempat kerja mereka, saya sering ngajak mereka ke kantor saya. Dampak apa? Dampak itu kelihatan banget. Kayak sekarang Delia itu dia lagi megang project konten sosial medianya dia. Itu dia ngerjain sendiri dengan amat sangat bertanggung jawab. Atau dia lagi terlibat dalam sebuah proyek seminar, ngisi dan seterusnya, dia amat sangat bertanggung jawab. Itu contoh kecil. Jadi itu yang paling kelihatan sih. Jadikan mereka terhadap tanggung jawab itu rasa. Kemudian adalah kebiasaan membaca. Saya tuh suka banget membaca. Anak-anak tuh punya kebiasaan membaca yang amat signifikan. Sebelum itu pasti mereka membaca. Setiap hari pasti mereka membaca. Kalau Delia udah agak anomali ya, kalau dia membaca bukunya banyak. Tapi anak-anak saya yang lain tuh mereka bener juga tumbuh pola membaca tersebut sehingga kebawa kulturnya. Ya. Kemudian yang lain ini nih saling berdebat ya. Itu kultur yang antara enak dan gak enak ya. Gak enaknya kadang-kadang ini rasanya pengen ditelan mentah-mentah gitu karena saking ngeyelnya gitu, tapi itu adalah kultur yang menarik ya, bahwa kita buka ruang-ruang termasuk antara hubungan gender itu laki-laki perempuan. Kayak saya dan istri, kita tidak menempatkan saya lebih kowang dibanding istri saya, kita benar-benar punya ruang-ruang diskusi yang seimbang ya, kecuali hal yang signifikan maka posisi kawan saya akan sangat signifikan. Tetapi dalam ruang-ruang diskusi, anak saya yang cewek itu melihat ibunya itu tidak direndahkan tanda kutip atau dianggap lebih rendah dibanding dengan bapaknya, sehingga Daisy di ruang-ruang masyarakat atau pertemanan itu outspoken dan peduli. Di kantor ada salah satu staff saya tidur, dia bilang, hey, kamu kalau tidur nanti dipecat sama ayah saya. Misalnya begitu. Berani karena mereka outspoken. Jadi ruang-ruang kebiasaan itu membentuk mereka. Sama salah satu lagi sih yang ingin saya sampaikan, kami itu, saya tahu ini agak ngabisin duit, kami punya kebiasaan jalan-jalan ya sekeluarga. Dan jalan-jalan kami itu sebenarnya nggak perlu jauh-jauh gitu, kayak saya sering ngisi di luar kota, biasanya saya bawa mereka. Nah, dan jalan-jalan ini nih benar-benar ngebantu kami untuk bangun koneksi dengan anak-anak kami gitu, jadi lebih dekat. Karena jalan-jalan itu kan sisi kita yang paling baik sampai yang paling buruk muncul semua kan. Dan itu ngebantu kita untuk memetakan kedekatan kita dengan anak. Mungkin demikian sih Mbak Aminah yang bisa saya share terkait dengan kebiasaan di rumah. Baik, terima kasih banyak Pak Aryo. Ternyata ada satu pertanyaan lagi, mau dibaca atau bisa DM langsung ke Pak Aryo nih? Boleh deh, saya jawab. Oke, nanti sekalian closing statement ya Pak Aryo. Um, Yaitu bagaimana cara menyampaikan ke anak remaja bahwa kita itu mengingatkan, bukan mewajibkan mereka harus melakukannya. Karena jika kita mengingatkan, tapi mereka merasa kita tuh memaksa. Sebenarnya kalau kami pribadi tuh cuman, jadi kalau istilahnya itu gini ya, istilahnya itu namanya informed decision ya. Itu saya catat istilahnya, namanya informed decision. Apa yang dimaksud dengan informed decision? Informed decision itu adalah kita beri beberapa fakta di hadapan mereka terkait apa yang mereka lakukan. Lalu kita jelaskan dampaknya. Ya. Jadi modelnya itu jangan kamu mending melakukan ini deh, jangan kayak gitu, tapi berikan mereka opsi. Kamu kalau melakukan ini dampaknya kayak begini. Kamu kalau melakukan ini dampaknya kayak begini. Kamu kalau melakukan ini dampaknya kayak begini. Jadi berikan mereka beberapa opsi dan berikan informasi terkait dengan dampaknya. Kemudian sampaikan, ya silakan kamu milih apapun yang kamu lakukan gitu, karena semua ada dampaknya, semua ada kelebihan dan kekurangannya. Itu jauh lebih sehat dibanding kamu mending lakuin ini deh. Tapi harus ada informasi, jadi kita kasih tahu beberapa opsi yang akan mengarahkan mereka. Sesederhana itu. Ini memang skill ngomong, memang aku tahu, tapi penting untuk kita menyediakan opsi-opsi tertentu untuk mengarahkan mereka. Rather dan satu opsi lalu kita cuma saranin mereka dengan satu opsi tersebut. Harus dengan beberapa opsi. Baik, terima kasih banyak Pak Aryo. Semoga bisa membantu ya Bunda Fatma. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan banyak dari Pak Aryo dan juga banyak kasus-kasus yang diangkat dari pertanyaan-pertanyaan ayah Bunda semuanya. Dan selanjutnya semoga terjalin lebih baik lagi dan semoga ini bukan terakhir kalinya kita ngedengerin Pak Aryo begitu ya, ayah Bunda dan Pak Aryo.
Kalau gitu langsung aja, walaupun qadarullah ternyata kameranya Pak Aryo belum bisa nyala, tapi boleh ayah bunda semuanya Iya, menyalakan sorry ya. kameranya sambil Pak Aryo masih di sini kita mau ambil dokumentasi. Baik, akan ada 2 slide ayah bunda, jadi bisa tahan dulu. Oke, terima kasih sudah bisa hadir di sini. Dan juga saya izin off dulu chatnya ya untuk bisa di screenshot. Oke, baik. Boleh kasih senyum terbaiknya? 1, 2, 3. Sekali lagi untuk slide kedua, karena tidak tahu siapa yang di slide pertama dan kedua, jadi tetap senyum semuanya. 1, 2, 3. Baik, sudah kita ambil dokumentasinya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Aryo. Semoga lancar semua kegiatannya dan mohon doakan kami juga para pendidik Iya, yang sebagai guru ataupun sebagai orang tua semoga bisa menjalankan amanah dari Allah ini dengan baik. amin. Baik, terima kasih Pak Aryo. Terima kasih banyak Pak Aryo. Bila mau Sama-sama, melanjutkan terima kasih. kegiatannya kami persilakan. Siap, Masya baik, saya Allah. mundur dulu ya. Terima kasih. Ya, jazakumullah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak ayah bunda juga yang masih stay sampai akhir. Insya Allah ilmu-ilmunya makin bertambah dan juga memberikan banyak keberkahan. Untuk ayah bunda khususnya dari wali murid SD dan juga RA nanti akan kami kirimkan link ya di grup untuk bisa diisi sebagai catatan kehadiran parenting di sesi kali ini. Seperti itu. Dan untuk ayah bunda yang datang dari umum, sekali lagi kami mau menginformasikan bahwa PMD dengan beberapa program yang tadi mungkin sempat ke-skip ya dikit-dikit, di sini ada banyak kegiatan yang bisa diikuti oleh anak-anak dan juga bisa bergabung menjadi keluarga PMD, yaitu pesantren masyarakat digital dan bisa mendaftarkan anaknya, tetangganya, adiknya mungkin gitu ya di PMD TK dan juga SD. Mohon maaf ini kenapa tidak bisa ini dia. PPDB kami sudah buka. Ada yang SD, boleh di screenshot. Ini juga informasi tentang SD. Ini yang RA. Tadi ya ada kelas parenting untuk orang tua. Ini juga informasi untuk RA. Baik, yang terakhir untuk ayah bunda PMD, seperti biasa kita akan ada door prize ya bagi ayah bunda yang sudah mau posting-posting nih di WhatsApp ataupun di Instagram. Ketentuannya kami kirimkan melalui grup sekolah dan spesial hadiahnya itu adalah bukunya Pak Aryo Muhammad seperti itu. Jadi nanti kita bisa dapetin insight yang lebih banyak lagi. Insya Allah cukup ayah bunda semua untuk kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi alasan kita untuk bisa meningkat lagi kualitasnya. Saya pribadi mohon maaf apabila di sepanjang webinar parenting ini ada kesalahan secara personal ataupun secara teknis. Dan mari kita sama-sama tutup sesi kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.